yang tidak hadir hari ini? Fitra sama Pigin. Fitra sama Samil Pidin. Apa keterangannya? Sakit. Baik, terima kasih. Berarti 2 orang saja yang nggak hadir di kelas ini hari ini ya. Baik, pada hari ini kita akan melihat atau melanjutkan pada materi yang berikutnya. Materi kali ini mengenai tipe-tipe dari lembaga sosial. Masih ingat apa yang dikatakan dengan nilai dan norma? Masih. Siapa yang bisa apa itu yang disebut dengan nilai? Silakan Uci. Jadi menurut saya nilai itu adalah suatu hal yang baik atau buruk dalam kehidupan masyarakat. Suatu hal yang baik atau buruk dalam kehidupan Masyarakat. Bagus. Yang lain? Sama. Nah, itu adalah nilai adalah sesuatu tolak ukur di tengah-tengah masyarakat. Di mana nilai itulah nanti yang menjadi sebuah ukuran di tengah-tengah masyarakat. Kemudian nilai akan diiringi dengan norma. Masih ingat dikatakan dengan norma? Masih. Apa itu norma? Ya, Suatu aturan yang untuk menjadi pedoman perilaku dalam suatu kelompok masyarakat. suatu aturan atau yang akan menjadi pedoman perilaku dalam masyarakat. Apa saja jenis-jenis norma? Ada norma sosial, norma agama, norma hukum, norma kesopanan, kesusilaan. Nah, itu 4 jenis dari norma. Nah, norma-norma dari kebiasaan itu nantilah akan terlembaga di dalam masyarakat. Nah, hari ini kita akan melihat, ya, kemarin kita udah lihat mengenai lembaga sosial. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Peserta didik dapat memahami tentang hubungan sosial mulai dari lingkungan terdekat hingga kelompok masyarakat melalui berbagai lembaga sosial. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan alur tujuan pembelajarannya kita nanti akan mengurai tipe-tipe dari lembaga sosial tersebut. Kemudian kita akan menjelaskan peran dan fungsi masing-masing dari lembaga yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Nah, minggu kemarin ada 5 lembaga yang kita lihat. Ada lembaga politik, lembaga ekonomi, ada lembaga hukum, lembaga pendidikan, dan lembaga agama. Nah, kita akan lihat lagi bagaimana tipe-tipe dari lembaga sosial tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, ada di bawah, silakan dikeluarkan Android-nya. Ya, kita akan simak video berikut ini. Itu dia video mengenai bagaimana lembaga sosial tersebut terbentuk di tengah-tengah masyarakat, ya. Nah, itu nanti Anda dari video tersebut kita akan lakukan diskusi kelompok, di mana di situ kita akan mempelajari bagaimana fungsi dari lembaga sosial tersebut, kemudian bagaimana peran dari lembaga sosial, dan apa saja tipe-tipe dari lembaga sosial tersebut. Nah, ini silakan Anda scan barcode ini untuk mengetahui siapa
saja anggota kelompok Anda. Silakan di-scan satu-satu. Kalau ini adalah di atas sekali kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ya. Di mana ada nama Anda, silakan duduk per kelompok. Dan silakan duduk per kelompok. Apa tugas yang Anda kerjakan? Saya akan bagikan link LKPD-nya di grup Anda. Silakan Suci. Itu Anda lihat LKPD-nya melalui Jipom. Apa saja instruksi-instruksi yang Anda laksanakan. Silakan Anda juga boleh keluarkan buku, pena. Ya. Silakan Anda diskusikan apa saja fungsi dari lembaga sosial dan perannya masing-masing lembaga sosial tersebut. Peran dari lembaga sosial itu terkait dengan yang pertama yaitu memberikan pedoman kepada masyarakat mengenai pemenuhan kebutuhan, seperti bagaimana mereka harus bersikap menghadapi masalah yang muncul atau bagaimana hidup berkembang di lingkungan masyarakat. Yang kedua, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk melakukan sistem pengawasan masyarakat terhadap anggotanya. Hal ini upaya dari pengendalian sosial. Dan yang terakhir yaitu menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Itu peran-peran dari lembaga sosial di lingkungan masyarakat. Demikian, terima kasih. Sipil lembaga sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan sudut perkembangannya. Yang kedua, berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Yang keempat, berdasarkan sudut penyebarannya. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan sudut fungsinya. Sekian. Dari jenisnya, lembaga sosial memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi reproduksi atau menghadirkan keturunan, lalu fungsi ekonomi, fungsi afeksi atau pemberian kasih sayang, fungsi proteksi atau pemberian perlindungan, fungsi sosialisasi yakni tempat anggota keluarga untuk saling berkomunikasi, fungsi pengawasan sosial yang paling primer, fungsi dalam memberikan status. Jadi di lembaga sosial itu yang pertama ada menurut perkembangan, ada menurut sistem yang dapat diterima oleh masyarakat, ada menurut sudut penerimaannya, ada dari sudut penyebaran, dan yang terakhir ada dari sudut fungsi. Baik, sudah selesai diskusi kelompoknya. Sudah, Sudah kita ice breaking sejenak. Makan tepuk semangat. Ya, caranya masih ingat kan? Tepuk semangat. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berdasarkan dari sudut perkembangannya. Nah, berdasarkan sudut perkembangannya itu ada yang tidak sengaja dan ada yang sengaja. Yang tidak sengaja ini dia tuh contohnya seperti dari keturunan atau ada istiadat. Sedangkan yang sengaja itu dia tuh memiliki tujuan tertentu pada lembaga itu. Contohnya adalah pendidikan. Yang kedua tuh dari sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Yang itu ada yang penting dan ada yang tidak penting. Contoh yang penting itu seperti pertahanan, pendidikan. Sedangkan contoh yang tidak penting itu adalah seperti rekreasi atau pariwisata. Yang ketiga yaitu menurut sudut penerimaan masyarakat teman-teman. Jadi menurut sudut penerimaan masyarakat itu ada yang dapat diterima masyarakat dan ada yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Yang dapat diterima oleh masyarakat itu contohnya yaitu hal-hal baik seperti pendidikan tadi, pertahanan. Sedangkan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat itu seperti narkoba, kekerasan, serta kejahatan lainnya. Yang keempat itu menurut sudut penyebarannya teman-teman. Jadi menurut sudut penyebarannya itu ada yang secara global dan ada yang secara di daerah-daerah tertentu saja. Dan yang terakhir yaitu menurut fungsinya, yaitu tuh ada yang untuk industri dan ada yang untuk adat istiadat. Hanya segitu presentasi dari kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau kurang mengerti? Silakan angkat tangan, perkenalkan diri dan dari kelompok mana. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana bisa terjadinya lembaga yang tidak sengaja itu? Kenapa? Apa penyebabnya terbentuk lembaga tidak sengaja? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk lembaga yang tidak sengaja itu tadi sudah saya jelaskan bahwa dia itu berkembang secara tidak sadar atau secara dari turun-temurun dari dirinya sendiri. Contohnya itu kayak ada istiadatnya gitu atau keluarganya. Misalnya lembaga yang tidak sengaja ini dia ada tapi dia tanpa disadari lembaga itu sudah ada dan kan di adat-adat tertentu. Dia kan tidak ada yang tujuan dari lembaga ini. Tapi dia tanpa disadari karena turun-temurun. Jadi kebiasaan di suatu adat itu menjadi turun-temurun pula kepada anak-anak cucu-cucu mereka nantinya. Jadi itu sudah membentuk suatu lembaga sosial yang tanpa disadari sudah terbentuk. Maka ada dari teman kami yang mau menanyakan lagi. Cukup, mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kami salah penjawaban atau salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Kami dari kelompok 5A 1N dimulai dari ada diakhiri oleh muklis. Ada Alifah, Jika berbicara jenis-jenis lembaga sosial, maka lembaga keluarga merupakan bentuk lembaga sosial terkecil yang pertama kali dimiliki seorang individu ketika terlahir di dunia. Lembaga keluarga bisa terbentuk berdasarkan hubungan pertalian darah antara individu dan melalui pernikahan. Meskipun merupakan lembaga sosial terkecil, namun lembaga keluarga merupakan lembaga sosial primer di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari fungsi lembaga keluarga yang sangat besar di masyarakat. Berikut ini adalah beberapa fungsi yang dimiliki oleh lembaga keluarga. Yang pertama, fungsi reproduksi atau melanjutkan keturunan. Yang kedua, fungsi ekonomi. Yang ketiga, fungsi afeksi atau pemberian kasih sayang. Yang keempat, fungsi proteksi atau pemberian perlindungan. Yang kelima, fungsi sosialisasi, yakni tempat
Sosial untuk berkomunikasi. Yang keenam, fungsi pengawasan sosial yang paling primer. Yang ketujuh, fungsi dalam memberikan struktur. Itulah hanya sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pan, mari di depan. Pan, kami juga di depan. Pan, kelompok tulis di depan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang fungsi lembaga sosial. Lembaga sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yang artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Menurut Sujono Sukanto, norma dalam masyarakat dibedakan menjadi 4 tingkat. Yang pertama, cara yang akan dijelaskan oleh Latifah kepada Latifah. Yang pertama ada cara. Cara merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat yang tidak menimbulkan sanksi berat kepada pelanggarannya. Sanksi yang diberikan biasanya hanya berupa teguran atau celaan dari orang lain. Contohnya, saat seorang menggunakan pakaian yang kurang pantas, dia akan mendapat sanksi berupa teguran. Yang kedua akan dibacakan oleh Pak. Kedua itu kebiasaan. Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Karena kebiasaan itu dianggap baik dan ada manfaatnya. Sanksi sosial yang akan kita dapatkan saat mendengar norma kebiasaan adalah sebaliknya. Contohnya, kebiasaan menghormati yang lebih tua dari kita, kebiasaan pamit demi cinta orang tua saat akan berangkat ke sekolah, atau mendahulukan orang tua dan ibu hamil untuk duduk saat berada di kendaraan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah menunjukkan sikap kebiasaan yang baik terhadap orang tua atau orang-orang yang ada di sekitar Anda? Ya, sudah. Setelah dengan Anda berkata Fungsi lembaga sosial dengan tata kelakuan atau morse. Tata kelakuan merupakan kebiasaan yang telah berkembang menjadi norma pengatur dalam setiap perilaku. Norma ini berfungsi untuk memberikan batas-batas pada kelakuan-kelakuan individu. Sanksi yang dapat diberikan bagi pelanggarnya yaitu berupa pengusiran dari negara tertentu. Contohnya, seorang siswa yang melanggar tata tertib yang ada di sekolah akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh. Yang keempat ada adat istiadat atau custom. Adat istiadat merupakan tata kelakuan berupa aturan-aturan yang mengikat para anggotanya memiliki sanksi yang lebih keras. Anggota kelompok yang melanggar norma ini akan mendapatkan hukuman atau sanksi sesuai dengan adat yang dianut dalam masyarakat. Contohnya, pelanggaran terhadap upacara adat tradisional. Sekian dari presentasi kami. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Ya, silakan pertanyaan Kepada Hafiz disilakan. ya, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 4 ingin dengar tentang kelompok 3. Kenapa kebiasaan bisa menjadi lembaga sosial di tengah masyarakat? Sekian, terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Hafiz akan dijawab oleh Hafiz. Karena kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Maka Hafiz, silakan dengan jawabannya. Insya Allah. Sekian dari presentasi
Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami akan mempresentasikan kami, yaitu tiga lembaga sosial. Satu, berdasarkan sudut pandangnya, yaitu yaitu lembaga sosial yang sengaja tidak dari adat masyarakat. Jawaban dua, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yang pertama itu basic institution, yaitu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting seperti rekreasi. Presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi kita semua di sini sudah paham mengenai dari bagaimana lembaga itu terbentuk, kemudian bagaimana tipe-tipe dari lembaga sosial tersebut dan peran dari lembaga sosial tersebut. Nah, sambil Anda berdiskusi, tadi Ibu juga sudah memperhatikan Anda, sudah memberikan nilai Anda, bagaimana Anda berdiskusi dalam kelompok, bagaimana Anda keaktifan dalam kelompok, dan bagaimana menanggapi ataupun menjawab dari pertanyaan rekan kelompok yang lain. Jadi terima kasih untuk presentasi Anda hari ini. Kita sudah sampai di tujuan pembelajaran kita, di mana kita bisa memahami tipe-tipe dari lembaga sosial. Nah, ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak? Tidak. Kalau tidak, kita akan menyimpulkan dari materi kita pada hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan. Uci terlebih dahulu. Ya. Jadi untuk kesimpulan materi pada hari ini, tipe-tipe sosial lembaga sosial itu mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada menurut perkembangan, itu tuh ada yang tidak sengaja dan disengaja. Menurut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat, itu tuh ada yang penting dan ada yang tidak penting. Yang ketiga itu ada menurut sudut penerimaan masyarakat, itu tuh ada yang dapat diterima dan ada yang dapat ditolak. Yang keempat itu menurut penyebarannya, itu tuh ada yang secara global dan ada yang secara kecil. Dan yang terakhir itu menurut fungsinya, yaitu untuk industri dan ada di istiadatnya. Segitu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Yang kedua, siapa yang bisa menyimpulkan tadi? Ya, silakan Mutia. Benar teman-teman, saya di sini akan menyimpulkan tentang peran lembaga sosial di kehidupan masyarakat, yaitu memberikan 3 manfaat. Yang pertama, memberikan pedoman kepada masyarakat mengenai pemenuhan kebutuhan seperti bagaimana mereka harus bersikap menghadapi masalah yang muncul atau bagaimana hidup berkembang di lingkungan masyarakat. Yang kedua, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk melakukan sistem pengawasan untuk masyarakat terhadap anggotanya. Hal ini upaya dari pengendalian sosial. Dan yang terakhir yaitu menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Sekian dari kesimpulan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nadifa. Nah, itu dia bagaimana lembaga menjaga keteraturan di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk asesmen kita formatif hari ini, saya akan mengirimkan Google karena Google Form-nya, karena keterbatasan waktu kita, linknya akan saya kirim nanti melalui grup kita dan dijawab nanti ya. Pada minggu depan akan kita bahas bagaimana Anda menjawab dari pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Kemudian jangan lupa untuk minggu depan tugas kelompok Anda bikin bentuk kesimpulan dari materi kita hari ini. Anda boleh memilih, silakan Anda bikin video juga boleh, bikin voice note atau rekaman juga boleh, atau Anda bikin peta konsepnya ataupun infografis pun juga boleh. Silakan Anda pilih dan Anda manfaatkan teknologi yang ada. Bisa dipahami? Bisa. Jadi materi kita yang untuk minggu depan silakan dipelajari di rumah ya.
kita akan melihat lagi bagaimana nantinya peran dari lembaga-lembaga sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sebelum kita berbincang, saya mengharapkan ada umpan balik dari Anda, ada refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Silakan dikeluarkan kertas setengah lembar, bisa berbagi dengan temannya. Refleksi kita yaitu Anda tuliskan